yang pertama. Nggak apa-apa ya, kita rekomen dari sini. Oke, Najwa harus tahu jenis-jenis kata benda. Nah, yang fungsinya sebagai subjek. Karena nanti kalau Najwa tahu, oh ini satu jumlahnya, berarti kata kerjanya harus kayak gimana. To be yang harusnya itu apa, gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit ya. Jenis-jenis kata benda tuh banyak kok. Itu ada kurang lebih 7 sebetulnya ya. Nih, sampai 7. Cuman di antaranya nanti ada yang nih ber apa namanya bercabang. Kita lihat. Pertama itu singular noun. Ya, kalau singular berarti jumlahnya cuma satu ya. Dan biasanya cirinya ada artikel. Masih ingat artikel? Ada en sama de. Masih ingat? The dog, a student. Dan biasanya kata bendanya tidak berakhiran s ya. Tidak berakhiran s. The dog, a student, an apple, for example. An apple. Nah, ini berarti jumlahnya cuma satu. Namanya singular noun. Nah, kalau setelah singular noun, itu harus diikuti dengan kata kerja kalau dalam dalam simple present berakhiran is, to be-nya is. Gitu ya, to be-nya is. Tapi kalau dalam kalimat pas di apple was eaten misalkan ya, dimakan. Pilihannya pakai was. Kenapa pakai was? Karena jumlah apple-nya cuma satu. Gitu ya. Jadi kalau singular noun berarti pilihannya kata kerja langsung, kata kerja bentuk pertama, atau kata kerja bentuk kedua yang menunjukkan itu nyambung sebagai singular noun. Itu ya. Nah, sekarang ada plural noun atau jamak. Biasanya dia pakai artikel juga, pakai the juga. Tapi di sininya dia berakhiran s, the dogs. Gitu ya. Kalau dalam simple present ada the dogs, berarti dia kata kerjanya tidak berakhiran s atau is. The dogs bark, gitu ya. The students are here. Atau misalkan tidak pakai the, misalkan eh apa ya? Nah, misalkan gini, teachers pakainya apa? To be-nya. Misalkan misal punya kata running to the class. Nah, kira-kira to be-nya pakai apa di sini? Pakai is atau are? Kalau teachers Are are. Kenapa are? karena ininya udah ada. Ada akhiran s-nya ya. Dia jamak atau lebih dari satu. Nah, itu namanya subject verb agreement. Nah, ada uncountable juga. Wah, uncountable itu pernah kita pelajari ya, yang tidak bisa dihitung. Ada water. Water bisa dihitung nggak? Nggak ya. Misalkan ada water. Kemudian kita ada milk. Kemudian kita ada apa nih yang sugar misalkan ya. Nah, ketika ada uncountable noun seperti ini, dianggapnya singular. Dianggapnya hanya satu jumlahnya ya. Tidak jadi banyak. Jadi water flows gitu ya. Milk is strong gitu ya. Karena cuma satu. Sugar is used by Nashwa misalkan. Nah, ini semuanya merujuk pada singular karena jumlahnya cuma satu. Termasuk information. The information is true gitu ya. Karena kita nggak bisa hitung. Kalau misalkan uncountable. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ya? Yang keempat itu namanya compound. Compound itu apa? Gabungan. Jadi yang namanya compound, ini ada compound ya. Compound itu artinya gabungan. Berarti digabungkan. Contoh, kalau ada biasanya digabungkan menggunakan n. Dianggap berarti ada dua jumlahnya. Karena setara.
Jadi kalau ada teacher and students berarti lebih dari satu ya. Jamak jadinya. Pakainya are. Nah, kalau bread sama butter, kenapa di sininya is? Karena Nah, merujuk pada satu entitas, satu jenis. Ini kan jenis ya, jenis makanan. Bread, butter itu jenis mentega. Nah, kalau menggunakan jenis-jenis kayak gini, biasanya nih entitas dia singular. Tapi kalau misalkan menggunakan apa namanya eh, singular-singular nih ya, ini singular noun kan, dua itu berarti dia anggapnya jamak. Tapi kalau jenis bread, butter, misalkan ya, jenis makanan atau for example pizza and burger is tasty itu cuma satu dianggapnya. Paham ya? Oke. Nah, nih tadi join by or atau nor. Tapi yang paling banyak itu menggunakan nor. Kalau menggunakan nor atau or sih sebenarnya nih, dia dianggapnya jamak, tapi merujuk pada subjek terdekat. Ingat ya, subjek terdekatnya siapa? Berarti yang muncul setelah or atau nornya. Walaupun ada dua, tapi lihat subjek terakhir yang muncul. Contoh kalau di sini ada the manager or the employees. Kenapa pakai are? Karena employees-nya banyak. Makanya dia pakai are. Manajernya nggak usah dilihat ya, manajernya biarin aja. Gitu ya. Neither the students or teacher. Studentsnya kan banyak, Mister. Iya, biarin aja. Karena yang kita perlukan di sini adalah setelah teachernya. Teachernya cuma satu, makanya dia pakai is. Oke. Nah, ini kolektif. Kolektif itu tergantung konteks ya, tunggal atau jamaknya. Contoh, kalau misalkan the team is winning, sama the team are arguing. Ini kan dua-duanya tim ya. Kenapa yang satu pakai are, yang satu pakai is? Tergantung konteksnya. Yang namanya kolektif berarti gabungan dari banyak hal, tapi dianggapnya satu grup gitu loh. Kumpulan mobil, the car, gitu ya. Berarti kumpulan mobil. Atau misalkan the team. Nah, di sini the team ini berarti dia sebagai satu tim bermain kemudian dia menang. Manchester United misalkan. Kan cuma satu ya. Walaupun di dalam Manchester United itu ada banyak orang. Dianggapnya satu. Makanya is winning, menang. Tapi kalau di sini yang kedua, the team are arguing. Tim itu sedang berdebat. Berarti kita ngitungnya satu-satu di dalam tim itu ada berapa orang. Makanya dia pakai are. Gitu ya. Itu tergantung konteks nanti Nashwa pakainya. Oke. Nah, ini yang agak bingung itu yang indefinite pronoun. Tapi jangan khawatir. Kalau yang disebut tunggal, ya, kalau ada kata everyone, someone, nobody, each, sama either, itu dianggapnya satu. Everyone is ready. Walaupun kita bilangnya everyone, semua orang ya. Tapi dianggapnya satu. Jadi kalau ada everyone, someone, nobody, each, atau either. Each has a task. Kalau misalkan pengen lebih jelasnya, each of student, ada berapa banyak studentsnya? Kalau pakai lebih each. dari Nah, kalau walaupun studentsnya lebih dari satu ya, tapi ya di sininya ada kata each, dianggapnya satu. Each of students has a task. Walaupun ada studentsnya banyak ya, tapi kalau ada kata each, dia jadi singular. Ya, pokoknya yang ada kata everyone, someone, nobody, each, sama either biasanya satu. Oke? Nah, kalau yang jamak ada few, many, several, both. Gitu ya. Contoh, view-nya biar jelas deh. Few students have arrived. Atau both I and him
are correct. Gitu ya. Pokoknya ada both itu pasti dua dan itu plural. Oke. Nah, ini tergantung konteks yang ketiga tuh ada kata all, some, none, most. Sesuai konteks tunggal. Contoh, all of the water is gone. Kenapa? Berarti satu kumpulan airnya itu hilang. Dianggapnya satu. Tapi kalau all of the students are here. Berarti dihitungnya satu-satu. Gitu ya. Penggunaan all. Terus misal pusing atau aku tuh gimana? Pokoknya gini, water itu uncountable noun ya. Jadi kalau ada kata all diikuti sama uncountable noun, dia singular. All of the water is gone. All of the sugar is gone. All all of the apa? Salt, garam is gone. Kalau diikuti setelah all of-nya uncountable noun, berarti dia singular. Kalau di sininya diikuti dengan countable noun yang bisa dihitung, ya, dia pakainya are, banyak. Gitu ya. Oke. Nanti ini apa nih? Kertas yang Mister pakai ini Mister sharekan Naswa juga buat dibaca ya. Nah, ada juga title, judul atau nama organisasi atau nama negara atau judul film nih ya. Itu dianggapnya tunggal. Walaupun ada kata United. United itu kan kumpulan ya, The United States. Tapi tetap kita anggapnya sebagai tunggal. Amerika jadinya. The Chronicle of Narnia. Ini judul film ya. Itu dianggapnya satu. Makanya pakai is. Atau The Harry Potter. Judul kan? Satu berarti. Oke? Alright. So, sekarang kita bahas nih. Lah, kok gini? Bawain aja deh. Nah, the pair of shoes. Ayo. The pair of shoes. The pair, sepasang. Yes. Is, are, were, have, has. Kalau the pair of shoes dianggapnya jamak atau tunggal? Tunggal. Ya, tunggal. Karena ini kolektif noun. Jadi dianggapnya cuma satu. Sepasang, satu. Berarti jawabannya is ya. Yes. Very good. Each of the students. Singular atau plural? Single. Ya, singular. Jadi jawabannya yang mana? Yes. Yes. Ah, is responsible for completing atau has responsible? Yes. Jawabannya? Itu has. Ah, ayo. Responsible itu kata apa? Adjektif ya, kata sifat. Kalau ada kata sifat, dia nggak bisa di sebelumnya dia pakai has. Karena setelah has itu harus diikuti. Opsinya dua kalau setelah has. Diikuti sama noun atau diikuti sama kata kerja. Tapi kata kerjanya bentuk ketiga. Contoh, kalau yang diikuti menggunakan noun ya. Nashwa, pakai iya ya. Nashwa gitu ya. Has a beautiful car. Misalkan. Nih, setelah has diikuti dengan noun. Atau yang kedua menggunakan verb 3. Nashwa has already done her homework. Nashwa baru saja menyelesaikan. Ya kan? Tidak ada setelah has diikuti dengan apa ini tuh namanya? Adjective. Yang biasanya diikuti oleh adjective itu to be. Biasanya diikuti adjective. Kalau enggak diikuti oleh adverb. Keterangan. Jadi yang betul itu adalah Yes. yang C. Good. Adverb. Kurang adverb. Alright. Nah, hati-hati nih. Either my brother and or my parents. All.
R. Berapa? Kenapa R? Karena ada akhiran S di Ah, parent. betul. Berarti subjek yang jadi rujukannya adalah yang ini ya. Ya, Banyak jadinya R. Very good. Nice. The committee. Ayo. Berapa banyak the committee? good tim. Hah? Hah, Ada berapa banyak? Satu atau banyak? The banyak. ah, the Satu. committee. Satu dong. Kayak tadi the Manchester United dia the team. Jadi jawabannya yang Yes. yes. Very good. Sorry. Ini ada yang kurang. Ada kata kerja bentuk ing. Ada diikuti juga dengan kata kerja bentuk ketiga. Enggak. Kata kerja bentuk ing. Satu lagi belum. Alright. Nah, sekarang kalau loh kok gini sih? Ini tuh every boy and girl required to wear uniform. Ke sini ya. Kok jadi ke atas ya ini? Tar, 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 tar. Coba Mister betulin dulu. Oh, ininya ternyata wak. Bentar. Enggak juga. Oh, ini ternyata. Loh, kok ngilang? Udah, lah, biarin aja kita kembali lagi. Pokoknya soalnya ke sini ya. Every boy and girl bla 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 required to wear uniform. Every. Masih ingat tadi every? Kalau ada every jumlahnya jadi berapa? Sama dengan each. Oh, satu. Satu. Berarti yang mana? Yes. Is required. Good. Pokoknya kalau ada every, ada apa tadi? Each itu satu jumlah. Nah, 13. Neither the teacher nor the students. Ayo, ini apa jawabannya? Ready for the presentation. Hmm, Yang B. Yang B. yes. Kenapa B? Karena akhiran studentnya ada S. Yes, very good. Karena akhiran studentsnya ada S. Jadi gitu ya. Kalau subject verb agreement itu biasanya Najwa harus tahu dulu. Oh, kayak tadi nih. Tapi biasanya kalau the committee, ada committee mah cuma satu karena ada the ya. Itu lebih mudah. Neither the teacher nor the students. Oh, setelah nor tahu. Nah, yang biasanya jadi masalah itu yang ini. Yang dibilangnya sebagai apa tadi? Nih, indefinite pronoun. Ya, yang everyone, someone, nobody itu yang biasanya jangankan Nashwa. Mister ngajar anak kelas 3 SMA aja masih pada bingung. Everyone itu singular atau plural sih gitu. Mereka masih bingung. Nah, sekarang Mister kasih tahu dari sekarang ya. Everyone, someone, nobody, each atau ada either biasanya itu singular. Ada few, many, several ini tinggal dibaca aja nanti sama Nashwa ya. Oke, good. Ada yang mau ditanyakan dulu di yang ini sebelum Mister lanjut? Nggak ada ya? Oke, nah ini teh kenapa ya? Kok jadi ngilang-ngilang gini? Oke, kita bahas Nashwa juga pas di materi yang Mister baca tuh, yang masih bahas subject verb agreement-nya disambungin ke sini ya sama gurunya ya. Iya. Ya, oke. Kita bahas present simple, past simple, present continuous, past continuous, present perfect, sama past perfect. Nah, gini, Wak. Kalau misalkan nanti subject verb agreement-nya dalam gini, biasanya gurunya bikin kalimat, pertanyaannya kayak gini. Ada satu kalimat, maaf, ada satu kalimat kayak gini, kemudian kata kerjanya dikosongin, gitu ya. Nah, Syua tahu ini jawabannya yang mana dari mana? Nomor satu, misalnya 14 tuh, jawabannya apa? Yang A. Kenapa A? Hmm, Kenapa A? Karena cuman satu. Nah, satu kalimatnya kalimat apa itu? Nah,
Bagus sih, udah tahu sekarang. Oh, cuma satu. Berarti verbnya harus cari yang cocok satu ya. Nah, kalau misalkan sudah masuk subject verb agreement-nya disambungkan dengan jenis-jenis kalimat, nah Shua nggak hanya berhenti analisisnya sampai oh subjeknya she cuma satu berarti apa enggak. Tapi yang kedua yang harus Nashwa tahu itu adalah keterangan waktu. Contoh, kalau Nashwa nih ada keterangan waktu everyday ya. Oke, kita bahas dulu. Kalau ada keterangan waktu dia menggunakan everyday atau yang pakai every ya, everyday, every Sunday, every apa gitu ya. Kemudian ada always, masih ingat? Ada usually, ada after, misalkan ya, after, often, masih ingat? Ada never, kemudian ada sometimes, gitu ya. Ini ciri dari kalimat simple present. Ini punyanya simple present. Nah, simple present itu pola kalimatnya gimana? Yang subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Masih ingat ya? Cuman dibagi dua kata kerja bentuk pertamanya. Yang pertama, kalau he, kemudian she sama it biasanya diikuti dengan kata kerja bentuk pertama berakhiran is, gitu kan? Atau s. Contoh, he goes to school. Atau nama orang. Misal pengen pakai she tapi pakai nama orang. Nashwa goes to school. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di simple present, nah kita tambahin every day. Atau misalkan Naswa usually goes to school. Nih ada usually di sini. Kayaknya Mister salah nulis deh, kebanyakan S. Ada kata usually, gitu ya. Kemudian ada kata everyday. Oh, simple present. Kalau simple present berarti ada he, she, it, dia berakhiran is atau s. Tapi kalau misalkan subjeknya cuman I, you, we, atau they, dia langsung aja diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contoh, I eat, I go to school every day. Gitu ya. I eat misalkan biar lengkap. Banana every day. Itu pakainya it tanpa berakhiran is. Ini kalau ada kata everyday atau misalkan keterangan waktunya yang ini. Everyday, always, usually dia larinya ke simple present. Nah, sekarang kita lihat. She bla 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 to school every day. She berarti kata kerjanya harus berakhiran is atau s. Yang mana? Yang B. Yang B. Very good. Nih, ada kata after dinner, setelah makan. Tapi di sininya we. Hati-hati. Kalau we pakainya yang mana? Yang A. Yang A, very good. We do our homework after dinner. Paham ya? Jadi lihat keterangan waktunya. Kalau sudah masuk ke sini, cara jawabnya oh, ada keterangan waktunya, subjeknya ada berapa, baru lihat kata kerjanya. Gitu ya? Oke. Nah, kalau yang ini, B. yang B. B. Ya. Lips under the table when it is tired. Ayo. Nah, sekarang gini. Kalau ada when, kemudian diikuti dengan ada pola kalimat yang lain, subjek diikuti ah kata kerja bentuk pertama atau are, am, is gitu ya. Kemudian diikuti dengan adjective, misalkan gitu ya.
Nah, ini biasanya kalau ada kayak gini nih, ada dua kejadian berarti kan? Yang satu, the cat under the table sama it is tired. Jadi kita menceritakan dua hal. Biasanya kalau ada gini, setelah when-nya simple present juga, biasanya di sini adalah kalimat continuous. Oke. Yang kita perlukannya berarti di sini adalah present present continuous. Present continuous itu yang kayak gimana? Yang kayak gimana coba? Eh, bentar, ini bukan present continuous. Wah, bener jawaban awak. Maaf. No, 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 betul. Jawaban awak apa tadi? Ini masih simple present. Yang B. Slips ya. Oke, oke. Sorry, sorry. Belum. Ya, betul, betul, betul. Sorry. My mistakes. Ya, slips. Good, 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 good. Oke, sekarang nomor 17. Lihat dulu keterangan waktunya, kemudian jumlah subjeknya. Caranya gitu ya. Keterangan waktunya, subjeknya, baru verb. Sekarang 17 keterangan waktunya apa? A. A. Ya, Kenapa A? kan di depannya day. Nah, Um, sekarang lihat lagi. Keterangan waktunya apa? last weekend. Nah, last weekend. Sekarang kita coba bahas keterangan waktu kalau misalkan ada kata last. Last weekend, bisa juga last week gitu ya. Atau kemudian biasanya teman last week, last itu temennya adalah yesterday. Nah, yuk. Ya, temennya lagi biasanya ada yang kayak gini polanya. Jumlah hari atau jumlah bulan atau jumlah tahun gitu ya. Kemudian diikuti pakai ago. Contohnya jumlahnya dua, two, kemudian tahun, years ago, 3 days ago. Berarti sudah lewat ya. Kalau sudah lewat berarti ngomongin kalimat apa coba? Simple, simple past ya. Masih ingat simple past? Oke, pola kalimat simple past itu beda dengan simple present. Be careful. Ada satu lagi nggak ya? Oh, ada satu lagi. Wah, bentar. Itu preposition. Prepositionnya in kita pakainya. Itu ditambah dengan tahun. Contohnya, in 2020, in 1998. Itu keterangan waktu punyanya simple past ya. Nah, simple past itu kayak gimana pola kalimatnya? Subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Contoh, I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah kemarin. Nah, di sini yesterday-nya itu bentuk past. When di sini adalah kata kerja bentuk kedua dari go. Benar ya? Go, when, go. Nah, makanya di sini karena ini kata kerja bentuk kedua, Najwa harus tahu jenisnya. Jenis kata kerja bentuk kedua itu ada dua. Yang pertama itu yang regular, regular verb. Yang gimana regular verb? Biasanya tinggal nambahin akhiran ed aja di belakangnya. Masih ingat? Contoh, misal punya kata play. Dia berubahnya jadi Mhm. played. Gitu ya. Misal punya kata walk. Berarti regulernya Oke. walk. Gitu ya. Atau Mister punya walk. Apa ya? Play, walk. Apalagi sih, Pak? Mister lupa deh. Play, walk, atau... ini. Satu lagi. Watch. Jadinya
watch gitu ya. Tinggal nambahin ed aja. Kalau disebutnya regular verb. Nah, yang kedua itu yang irregular. Nah, kalau yang irregular ini nggak bisa ada rumusnya kayak yang atas. Ini harus dihafalin. Contoh kalau go, dia berubahnya jadi when. Kalau misalkan eat, dia berubahnya jadi ate. Kalau ada sing, dia berubahnya jadi sang. Kalau misalkan sleep, dia berubahnya jadi slept. Nah, ini harus dihafalin kalau irregular. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Dia pakai kata last week, Wak. Dan ininya day. Kira-kira yang mana jawabannya? Kayaknya kayak Yang D. Very good. Nah, satu hal yang harus awak tahu ya. Dalam simple past, subjeknya mau siapapun itu, dia tetap pakai verb 2. Nggak ada akhiran is, nggak ada apa. Jadi ini berlaku untuk semua subjek verb 2 ini ya. Mau dia you, mau dia I, mau dia she, tetap aja dia when. Oke? Hmm. Nah, lihat. Ada kata ago. Nih, ago. Berarti an hour ago dia punya past ya. Jawabannya yang mana? B. Nah, B. Kata kerja bentuk kedua, Wak. Kan ini past Oh, tense. Nah, yuk. Kan an hour ago. Ini ada nih, tambah ago. hmm, cek yang Yang C, very good. Left. Ini irregular verb. Right. Nah, ini. Yesterday. Ah, ini mah udah tahu lah. Yesterday. yang cek Ya, yang C. So. Kata kedua dari si, dia so. Good. Itu ya. Jadi kalau ada kalimat subject verb agreement, tapi udah masuk ke kalimat jenis-jenis kalimat, awal lihatnya, oh, keterangan waktunya apa? Biar awal tahu, oh, kalau keterangan waktunya an hour ago berarti past tense. Past tense itu kata kerja bentuk kedua. Oh, simple present karena ada usually, ada every day, every week. Oh, berarti kata kerjanya berakhiran is atau s. Kalau enggak kata kerja bentuk pertama langsung. Gitu ya. Nah, itu diceknya kayak gitu. Hah, kalau ini gimana? Ini kayaknya misal lupa deh, Wak. Harusnya ada kata now. Maaf, di soal awal juga nggak ada ya. Now, ini gimana nih? yang cek Jawabannya cek kayaknya yang C. iya. Kenapa ya C? Oh, Yang C, betul yang C. Jawabannya are playing. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kita ngomongin, nah, keterangan waktu kalau ada kata bentar. Kalau ada kata now, keterangan waktunya ya, ada at 7 yang langsung keterangan waktunya jam 7, ada at 7 a.m., at 7 p.m. atau bilangnya right now. Berarti dia biasanya ini nama. Keterangan waktu punyanya present continuous. Continuous, sorry. Present continuous. Yang kayak gimana sih present continuous? Present continuous itu yang subjek ditambah to be
To be-nya are, am, is. Tergantung siapa subjeknya diikuti dengan kata kerja bentuk in. Contoh, kalau subjeknya he, she, atau it, dia diikuti to be-nya is, diikuti dengan verb in. Kalau subjeknya I, dia ditambah am, ditambah verb in. Selebihnya, you, we, atau they, diikuti sama are, diikuti kata kerja bentuk in. Itu ya, itu kalau yang namanya present continuous. Di sininya the children. Nah, hati-hati, children ini singular atau plural? Single. Ah, ya. Children ini plural, jamak. Jumlahnya lebih dari satu. Kenapa? Karena bentuk tunggal dari children itu, gitu ya. Bentuk tunggalnya adalah child. Pernah dengar? Nah, child itu bentuk singularnya dari children. Kalau child berarti satu, kalau children berarti banyak. Nah, karena di sininya banyak, maka yang kita perlukan adalah are. Karena kita ngambil sebagai mereka, they. Good. Nah, kalau yang ini gimana? Nomor 21. Bisa kayaknya lupa dimasukin. Ada kata while juga Wak, di sini. Ya, dia kata while. Berarti kalau while punya present continuous juga. Subjeknya I. Jadi dia Oke. yang I am listening to podcast while waiting for the bus. Good. Nah, kalau nomor 22. Ini kok kayak begini ya? Bentar, bentar, bentar. Oh, oh ininya berubah. Wah, ternyata. Oke, jawabannya apa, Wak? Nomor 22. Yang eh Yang E. Kenapa yang E? iya, karena Oke, kenapa? kurang tahu tapi Oke, gini. Kita lihat ya. eh untuk yang nomor 22, kita dari sini aja deh. Nomor 22 ya. Kalau misalkan ada kata when, kemudian setelahnya diikuti sama kalimat simple past. Simple past itu kayak gimana? Yang subjek ditambah kata kerja bentuk kedua. Masih ingat ya? Nih, setelah when ada the power went out. When itu kan kata kerja bentuk kedua dari go ya. Berarti simple past ya. Nah, setelah when ada called. Ini bentuk kedua dari call. Nah, kalau ada when gitu ya. Ini biasanya jenis kalimatnya eh kalimat dari past continuous. Past continuous itu yang kayak gimana? Sama kayak simple past. Yang mana subjek ditambah to be ditambah dengan verb ing. Nah, bedanya kalau di sini subjeknya kalau misalkan I, she, he, it, eh itu diikutinya sama was, diikuti sama verb ing. Tapi kalau misalkan ininya selebihnya you, we, sama they,
Dia diikutinya sama were, diikutinya sama verb ing. Kenapa jadi past continuous? Karena kita ngomonginnya ini setelah when-nya ada simple past. Berarti sudah lewat. Nah, untuk yang ini jawabannya betul tadi Nasya. Oh, pakainya yang are watching ya. Tapi ternyata bukan are yang harusnya kita pakai. Harusnya yang were watching. Kenapa? Karena waktunya sudah lewat. Kita ngomongin masa lalu. Ya, karena went out itu kan sudah lewat ya, verb 2. Nah, sekarang kalau yang 23 jadinya gimana? She Yang B. yang B was listening to music when I called her. It good. Dapat ya? Nah, kalau yang ini gimana? At 7 p.m. yesterday. Ini keterangan waktunya. Ini kalimat apa? Kalau ada keterangan waktunya spesifik nih, jam 7 tapi kemarin. Sama. Yang Hmm? B. Yang yang D. Ya, yang D. Jadi kalau ada salah satunya juga, kalau ada keterangan waktu yang spesifik, gitu ya. Kok keterangan waktu. Waktu spesifik digabungkan dengan yang umum, keterangan waktu yang umum. Contohnya, spesifiknya at 7 a.m. Itu spesifik ya, jam 7 berarti. Kemudian ditambah digabungkan dengan yang umumnya, yesterday. Misal. Ini ciri dari kalimat past continuous juga. Karena kalau kita nanyain, wah kemarin jam 7 malam ngapain? Belajar. Nah, sedang belajar kan? Nah, sedang belajar itu kalau dalam kalimat bahasa Inggris namanya continuous. Karena sedang dilakukan. Cirinya itu ada ing-nya. Tapi karena misalnya nanyanya yesterday berarti past continuous. Kemarin sedang ngapain? Kemarin sedang ngapain? Jawabannya were waiting. Good. Oke. Nah, nomor 25. Jawabannya apa? Ada keterangan waktu nggak di situ? Before. Before. Ah, masih ingat kemarin pernah sempat kita bahas deh. Ada before, ada already, ada for 5 years. Masih ingat keterangan apa? Loh, kok kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada keterangan before, ada already, ada kata just, ada kata for, kemudian diikuti dengan jumlah tahun, gitu ya. Atau terakhir itu ada since, diikuti dengan tahun. Ini keterangan waktu milik present perfect. Present perfect itu yang kayak gimana? Kita lihat. Present perfect itu yang pola kalimatnya subjek ditambah has atau have. Diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Tapi nanti dibagi dua lagi. Kalau subjeknya eh, he, she, sama it, itu dia diikuti sama has, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Kalau I, you, kemudian we dan they, dia diikuti sama have, diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Gitu ya.
Jadi hati-hati kalau ada before, already, just for. For jumlah tahun tuh kayak gimana nih? For 5 years. Kalau since, kita boleh ganti deh. Di sini pakai since 90 and 98. Itu juga sama punya present perfect. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Hati-hati. Perhatikan subjeknya sekarang. Subject verb agreement-nya. Dia pakai I. Oh, yang have seen, Have seen. Very good. Dia pakai she. has, Has. Very good. Dia pakai they. have, okay. Have lived. Very good. Gitu ya. Jadi nggak usah, aduh ini apa ya, grammarnya apa. Kalau Nashwa hafal keterangan waktunya, oh pasti pola kalimatnya gini. Oke? Itu trik. Mister ngajarin trik ini sama kakak-kakak kelas yang kelas 12 di sekolahnya Mister ya, di Alsen. Buat ngejawab soal-soal ujian masuk perguruan tinggi. Terutama ujian masuk mandiri. Itu banyakannya soal grammar kayak gini. Dan caranya kayak gitu kalau ketemu soal grammar kayak gini. Lihat keterangan waktunya, nanti Nashwa tahu ini kalimat apa, baru ke jawabannya. Oke? Tinggal dilatih aja. Misal kasih tahu dari sekarang cara jawabnya gimana, itu bisa diaplikasikan nanti sampai mau masuk perguruan tinggi. Oke? Oke. Nomor 28. Dikit lagi tuh. Sampai 35. Kita lihat nomor 28. Ayo. Kalau yang ini apa? B. Eh, Jawabannya yang B kayaknya. yang B. Kok B? Iya. Eh, Ayo. Hati. Dia ada kata already ya. Berarti masih kalimat perfect kan? Nah, cuman dia ada when lagi. Jadi ada dua keterangan waktunya, Wak. Yang satu already, yang satunya ada when. Nah, setelah when dia diikuti dengan simple past. Kalau misalkan ada already nih atau all sorry, already ini kan punya kalimat perfect ya. Tapi ternyata keterangan waktunya digabung menggunakan ada when. Setelah when-nya itu diikuti dengan simple past. Nah, kalau berarti kita ngomonginnya past. Berarti kalimat perfectnya perfect yang pas atau kita bilangnya sebagai past perfect. Gitu ya. Berarti ini punyanya past perfect. Sebelum ke pola kalimatnya, past perfect itu punya beberapa keterangan waktu. Ada yang menggunakan before, ada menggunakan after, kemudian ada kata by the time, sama ini when. Nah, kalau misalnya ketemu ada gini nih gini, ada before, ada after, ada by the time, ada when. Tapi kalau when khusus ya diikuti sama simple past. Nah, itu biasanya jenis kalimatnya adalah past perfect. Past perfectnya kayak gimana? Nah, past perfect itu yang subject ditambah dengan had ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, pola ini kita nggak ngebagi-bagi lagi siapa subjeknya. Had di sini itu untuk semua subjek. Jadi mau he, mau I gitu ya. Itu sama subjeknya pakai had aja semua. Nah, sekarang kita lihat kalau misalkan yang ada before nih, Mister. Before itu kayak gimana? Contoh, Nashwa had gone to Bali before her mom went back from Paris. Nah, setelah before, lihat ya, setelah before itu diikuti dengan simple past.
gitu ya. Jadi kalau setelah kata before itu Najwa harus masukin kalimat lain itu dalam bentuk simple past sama dengan when. Jadi mau pakai when, mau pakai before, penggunaannya sama kayak gini. Ya. Nah, kalau misalkan yang by the time itu biasanya di ini juga sama sih sebetulnya. When kemudian pakai by the time. Itu diikuti sama simple past ke belakangnya ya. Nashwa had gone to Bali by the time gitu. Her mom went back from Paris. Boleh. Nashwa had gone to Bali when gitu. Her mom itu juga sama. Nah, tapi beda dengan kata yang after wa. Kita kan baru bahas before, by the time, sama when ya. Tiga-tiganya sama, diikuti sama simple past. Tapi kalau yang after tuh penggunaannya gini. After Nash, eh, Nashwa had gone to Bali, gitu ya. Her mom went back from Paris. Jadi kalau after itu setelah after Nashwa harus diikuti dengan kalimat past perfectnya. Ini kan kalimat past perfect ya. Nah, itu kalau misalkan mau pakai after, berarti setelah afternya Nashwa harus masukin kalimat past perfectnya baru simple pastnya. Kalau misalkan yang before, when, by the time, kalimat past perfectnya pakai before, when, sama by baru kalimat simple past. Nah, kalau yang after tuh dibalik. Afternya dulu, past perfect, baru simple past. Polanya kayak gitu ya. Oke? Oke. Jadi yang nomor 28 apa jawabannya? Oke. Nah, C, head on. Nomor 29, dia punya by the time nih. Yang B. Yang B, yang 30, before katanya. Yang C. Yang C. Jadi sebenarnya kalau Naswa tahu keterangan waktunya, tinggal jawab aja ya. Hmm, Lebih dari 1 menit nggak jawabnya. enggak. Nah, itu triknya. Trik kalau Naswa jawab soal-soal grammar. Yang paling umum adalah lihat dulu keterangan waktunya. Karena dengan Naswa tahu keterangan waktu, Naswa bisa tahu jenis kalimatnya apa, pola kalimatnya seperti apa. Oke? Ada yang mau ditanyain? Hmm, No, kalau nggak ada, 10 menit lagi. Nah, ini mah yang terakhir kita bahas. Yang positif degree, komparatif, sama superlatif ya. Kalau yang positif itu masih ingat, yang subjek ada S, ada kata sifat, kemudian S lagi baru objek. She is as tall as me, gitu ya. Kok kayak gini ya? Kemudian this book is as interesting as the movie. Oke. Kalau misalkan yang komparatif, itu yang berakhiran IR sama more. Masih ingat ya? Kalau adjektifnya cuma satu suku kata, dia berakhiran IR, tall, taller, smart, smarter gitu ya. Terus tall, smart, nice, nicer gitu. Tapi kalau lebih dari satu atau dua suku kata, dia pakainya more. Interesting, more interesting. Beautiful, more beautiful. Gitu ya. Itu membandingkan. Dan biasanya kalau membandingkan komparatif itu setelah adjektif berakhiran IR, dia ada kata than. Karena dia membandingkan dua hal. The book is more interesting than the other one. Kita membandingkan. Jadi ada more than, more than, more than. Kalau enggak IR, than. He is taller than I am, katanya. Atau boleh aja he is taller than me. Jadi kita membandingkan siapa dengan siapa. Nah, kalau yang superlatif biasanya dia kata apa? Kata sifatnya berakhiran ist atau dia pakai most.
Tapi jangan lupa eh sebelum kata sifatnya dia pakai de juga. Ada de, ada kata sifat berakhiran ist. Contoh, kalau satu kata tallest, dia pakainya the tallest. She is the tallest in the class. Kalau cuma satu suku kata ya, tallest, nice, nicest, gitu ya. Good, tapi kalau good nggak jadi goodest, tapi best. Ya, ada irregularnya. Kalau lebih dari satu suku kata dia pakainya most. Jadinya the most interesting. Nggak ada then-nya, nggak ada apa-apanya. Karena sudah yang paling. Gitu ya. Nanti cirinya gimana? Biasanya jenis pertanyaannya adjektifnya yang dihilangin. Contoh, nih kayak gini. She is as bla 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 as her sister. Biasanya kalau ada SS, kata sifatnya kata sifat yang biasa aja, nggak ada more, nggak ada IR, nggak ada IST, nggak ada the most. Tinggal dipilih aja yang mana ini. Yang A. Yang A. Kalau ada then, nah kalau ada then berarti akhiran IR, kalau nggak ada yang more. Yang B. Yang B. Kemudian yang ini, the problem is ada then. Nah, gitu aja kata kuncinya. Oh, ada then. Berarti berakhiran IR atau ada more-nya. B. Yang B. Yang B. This problem is more difficult to solve than the previous one. Eh, ini kok nggak ada ini. Nih, adjektifnya apa ya? Dia ada the. Berarti berakhiran IST atau ada kata most-nya. Yang C. Ya, cek. Yes, smartest. Very good. Karena cuma satu suku kata. Terakhir. Ih, ini juga sama. The bla 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 mountain. Ada the-nya nih. Berarti yang paling. Yang paling berakhiran IST atau ada most-nya. Pilih aja Yang yang C. cek. Mudah ya. Itu aja. Lihat kata kuncinya. Oh, ada then. Berarti di sini berakhiran IR. Ada, kalau nggak ada more-nya. Oh, di sini ada the. Nggak ada then, nggak ada apa. Berarti yang berakhiran IST atau ada most-nya. Gitu aja. Kalau ada SS, oh berarti adjektif yang biasa aja. Tidak ada most, tidak ada IR, tidak ada IST, tidak ada more. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? No? Kalau nggak ada, selamat beristirahat. Besok ujian, disiapin, jaga kondisi. Nanti file yang ini, yang kita bahas, yang ada jawaban-jawabannya sama bahasanya, Mister kirim ke Naswa ya. Sama rekaman ininya. Oke, gitu aja dulu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Thank ya, ada yang ditanyakan? thank you. Oh, thank you. Oke, oke. Sip, kalau gitu ya. See you next week. Oke, have a good day. Good night. Thank you ya. Ya, thank you.